Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Mubarak. Pada hari ini saya akan menjelaskan pola tingkah laku berbahasa pada manusia. Nah, pola tingkah laku berbahasa ini yaitu mengambil ilmu dari psikolinguistik itu sendiri. Ya, lanjut. Pertama yaitu pendahuluan. Nah, psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak, berupa persepsi, memproduksikan bahasa, dan pemerolehan bahasa itu sendiri. Nah, perilaku yang tampak dalam beberapa bahasa adalah perilaku manusia ketika berbicara dan menulis atau ketika ia memproduksi bahasa. Nah, sedangkan perilaku yang tidak tampak itu sendiri adalah perilaku manusia ketika memahami yang disimak atau dibaca sehingga menjadi sesuatu yang dimilikinya atau memproses sesuatu yang akan diucapkan atau ditulisnya. Kemudian lanjut, seperti yang tadi dibahasakan di pendahuluan, adapun contoh perilaku berbahasa yang tampak dan tidak tampak, yakni perilaku berbahasa manusia yang tampak ketika berbicara dan menulis atau ketika dia memproduksi bahasa. Nah, sedangkan perilaku berbahasa manusia yang tidak tampak sendiri itu ketika memahami yang disimak atau dibaca sehingga menjadi sesuatu yang dimilikinya atau memproses sesuatu yang akan diucapkan atau ditulisnya atau ketika dia memahami bahasa itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke komponen-komponen yang membentuk bahasa pada manusia. Nah, di dalam komponen-komponen bahasa pada manusia ini sendiri itu dibagi dalam 5 kategori. Yang pertama itu fonetik dan fonologi. Apa itu fonetik dan fonologi? Yaitu mempelajari bunyi ucapan. Di dalam psikolinguistik, penelitian terfokus pada bagaimana otak memproses dan memahami bunyi-bunyi ini. Kemudian yang selanjutnya morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi adalah mempelajari struktur kalimat, terutama hubungan antara kata yang berhubungan dan pembentukan kata-kata berdasarkan pada aturan-aturan. Nah, kemudian sintaks. Nah, sintaks sendiri ini mempelajari pola-pola yang menentukan bagaimana kata-kata dikombinasikan bersama membentuk kalimat. Nah, kemudian semantik. Nah, semantik ini sendiri berhubungan dengan makna dari kata atau kalimat. Bila sintaks berhubungan dengan struktur formal dari kalimat, nah semantik ini sendiri berhubungan dengan makna aktual dari kalimat. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya pragmatik. Nah, pragmatik sendiri ini berhubungan dengan peran konteks dalam penginterpretasian makna. Kemudian lanjut ke teori pemerolehan bahasa. Nah, adapun teori pemerolehan bahasa di sini yaitu ada dua ahli yang memberikan teori. Yang pertama adalah Noam Chomsky dan yang kedua Michael Tomasello. Nah, Noam Chomsky sendiri adalah tokoh yang mempercayai peran natur secara radikal dalam perolehan bahasa. Apa itu natur? Natur sendiri itu adalah pemerolehan bahasa dari bahasa ibu. Nah, pihak yang mempercayai kekuatan natur dalam pemerolehan bahasa berargumen bahwa bayi dan balita memperoleh bahasa karena terbiasa pada bahasa ibu. Nah, jadi ada dua di sini. Yang pertama yaitu natur dan nurtur. Jadi ada dua kategori. Yang pertama tadi yang saya jelaskan itu natur. Natur adalah pemerolehan bahasa dari ibu. Nah, kemudian nurtur itu sendiri adalah pemerolehan bahasa dari segi lingkungan. Nah, sementara Michael Tomasello mengkritik Chomsky bahwa bahasa tidak akan muncul begitu saja. Ia meyakini bahwa bahasa diperoleh karena bayi belajar menggunakan bahasa sebagai simbol terlebih dahulu dengan kemampuan bayi untuk melakukan atensi bersama pada saat sebelum bayi mampu memproduksi bahasa. Jadi Michael Tomasello sendiri mengkritik teori daripada Noam Chomsky sendiri. Nah, kemudian lanjut kepada tujuannya. Jadi tujuan pemerolehan bahasa sendiri ini adalah membantu menyelesaikan permasalahan kompleks manusia dalam pembelajaran berbahasa. Selain berkenaan dengan masalah berbahasa, psikolinguistik juga berkenaan dengan kegiatan berbahasa. Kegiatan berbahasa bukan hanya berlangsung secara mekanistik, tapi juga berlangsung secara mentalistik. Artinya, kegiatan bahasa itu berkaitan juga dengan proses atau kegiatan mental ataupun otak. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa, studi linguistik perlu dilengkapi dengan studi antardisiplin, antar psikologi dan linguistik yang lazim disebut sekarang dengan ilmu psikolinguistik. Nah,
Ya, jadi terakhir mungkin thank you wassalam. Ya, jadi demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.